Project-based learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau sebagai pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk yang bernilai. Produk yang bernilai tersebut dapat berupa barang, karya desain, karya tulis, maupun karya seni. Dalam project-based learning, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitasnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif. Project-based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang direkomendasikan dalam implementasi kurikulum Merdeka, karena dengan project-based learning dapat sekaligus menerapkan profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan utama pendidikan dalam kurikulum Merdeka. Dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan dalam project-based learning adalah bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Rahmawati Wahyuningsih. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 2 Klaten pada kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video praktek baik atau best practice yang saya lakukan di SMK Negeri 2 Klaten pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior bangunan. Praktek baik atau best practice yang sudah saya lakukan ini saya beri judul reunian. Reunian itu adalah singkatan dari perencanaan hunian nyaman. Ini merupakan suatu inovasi pembelajaran dengan menggunakan model project-based learning. Tahap pertama dalam pelaksanaan model pembelajaran project-based learning itu adalah membuat pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu adalah sebuah pertanyaan mendasar yang terkait dengan materi pelajaran. Nah, pertanyaan pemantik ini dapat dikemas dalam bentuk studi kasus yang ada di dunia nyata. Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan yang mengarahkan pada permasalahan yang harus diselesaikan peserta didik melalui proyek yang akan mereka kerjakan. Jawaban pertanyaan pemantik itu bukan iya atau tidak, bukan sesuatu yang pasti dan sudah ada dalam teori. Pertanyaan pemantik adalah merupakan suatu pertanyaan yang dapat memancing atau memantik peserta didik untuk berpendapat dan menyampaikan gagasannya. Dari pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut akan dapat ditemukan permasalahan yang memiliki variabel bebas yang dalam penyelesaiannya memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Permasalahan dalam proyek yang harus diselesaikan oleh peserta didik adalah membuat perencanaan hunian nyaman. Ini merupakan sebuah inovasi pembelajaran dengan project-based learning. Proyek ini berdasarkan materi pelajaran yang terdapat pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior bangunan pada KD 3.2, yaitu menerapkan elemen-elemen material, model, dan aksesoris di setiap ruangan, dan pada KD 3.23, yaitu menerapkan prosedur pembuatan layout desain interior. Setelah menentukan proyek yang akan dikerjakan, tahap berikutnya adalah menyusun desain perencanaan proyek. Dalam penyusunan desain proyek sifatnya kolaboratif antara guru dan peserta didik. Jadi di sini ada kesepakatan antara guru dan peserta didik bagaimana nanti aturan mainnya, aktivitas yang akan dilakukan seperti apa, dan presentasi yang akan dilakukan pada akhir kegiatan. Selanjutnya, setelah itu perlu disusun jadwal aktivitas. Nah, yang menyusun jadwal aktivitas ini adalah guru, yaitu meliputi tentang timeline pengerjaan, deadline pengerjaan, waktu pembimbingan, dan monitoring. Peserta didik bekerja menyelesaikan proyek merencanakan rumah tinggal
dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-5 orang yang sudah dibentuk sebelumnya. Dalam model pembelajaran project based learning yang saya lakukan ini menerapkan metode role play. Di sini nanti peserta didik dalam kelompoknya akan berperan sebagai konsultan perencana yang akan mendesain rumah tinggal nyaman. Kemudian pada tahap awal nanti guru akan berperan sebagai owner atau pemilik rumah yang akan menyampaikan kepada perencana rumah seperti apa yang diinginkan. Kemudian perencana akan menerjemahkan keinginan pemilik menjadi sebuah perencanaan rumah tinggal yang nyaman. Peserta didik sebagai perencana menerjemahkan keinginan pemilik dalam bentuk perencanaan rumah tinggal yang nyaman, mulai dari konsep, kemudian membuat gambar 3 dimensi atau gambar modeling, juga dilengkapi dengan animasi video, dan selanjutnya dilengkapi pula dengan gambar kerja atau shop drawing. Dalam menyelesaikan proyek yang diberikan, peserta didik berdiskusi dan berkolaborasi dalam kelompok. Mereka menemukan alternatif penyelesaian dengan mencari referensi dari berbagai sumber. Dalam proses pelaksanaan kali ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik apabila mengalami kesulitan. Selain itu, juga melakukan monitoring terjadwal agar dapat mengkonfirmasi pemahaman peserta didik tentang permasalahan yang harus diselesaikan. Dengan demikian, guru dapat memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas. Kemudian, peserta didik yang tidak presentasi dapat memberikan tanggapan maupun masukan terhadap karya yang sedang dipresentasikan. Dalam kegiatan ini, guru berperan untuk mengkondisikan suasana agar peserta didik aktif berpendapat sehingga diskusi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pada kegiatan diskusi ini, guru juga memberikan umpan balik terhadap hasil karya yang dipresentasikan. Setelah presentasi selesai, masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi di depan kelas. Selanjutnya, semua kelompok diberi waktu untuk melakukan perbaikan terhadap karya yang mereka hasilkan. Perbaikan ini didasarkan pada umpan balik yang diberikan oleh guru maupun masukan-masukan dari teman-teman yang lain atau dari peserta didik yang lain. Pada tahap akhir, guru dan peserta didik bersama-sama melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran project based learning yang sudah selesai dilaksanakan. Setelah melihat keberhasilan penerapan model pembelajaran project based learning pada pelaksanaan praktek baik atau best practice ini, maka model pembelajaran ini akan digunakan dalam proses pembelajaran di kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan, terutama pada mata pelajaran produktif. Selain itu, juga perlu dilakukan identifikasi materi-materi pelajaran yang cocok untuk dikemas dalam model pembelajaran project based learning.
Demikian tadi rangkaian praktek baik atau best practice yang sudah saya lakukan di SMK Negeri 2 Klaten pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior bangunan. Semoga apa yang sudah saya lakukan ini dapat sedikit memberi kontribusi terhadap pendidikan di Indonesia. Saya Ani Ramawati Wahyuningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.